Memang sih pagar laut itu masih menjadi topik hangat sampai saat ini dan bahkan juga menjadi trending topik di Twitter. Karena apa? Karena semuanya terkesan cuci tangan, lempar tangan dan lain sebagainya. Bahkan yang cukup mengejutkan yaitu dari AHY. Bahkan AHY menyebut sertifikat HGP pagar laut Tangerang terbit pada era Jokowi. Ya memang sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi ya, dan bahkan Pak Jokowi juga setidaknya mengetahui ada pagar laut di Tangerang, di Bekasi, dan bahkan di Jawa Timur. Memang kadang-kadang jadi curiga, apakah ya Pak Jokowi tahu? Ya pastinya tahu lah. Pak Jokowi pada saat lalu juga memberikan statement ya, punya data-data ya, karena juga sarapan setiap hari ya, data intelijen, data BIN dan lain sebagainya. Pastinya tahu lah. Dan Pak Prabowo juga pastinya tahu juga menurut saya. Tetapi kan harus koordinasi dengan para pihak-pihak yang berwenang ya. Dan menurut saya instruksi Pak Prabowo juga sangat keren sekali, langsung membongkar. Nah ini ada pengakuan dari AHY terbit di era Jokowi. Saya juga penasaran sih, kok berani-beraninya AHY tiba-tiba menyebut HGP tersebut terbit pada era Jokowi. Berarti kan di kementerian sebelumnya kalau SHGP itu kalau tidak salah dari kementerian ya kemungkinan dari mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto dan Raja Juli Antoni pada saat lalu sebagai wakil Menteri ATR BPN, dan menteri sebelum Pak Hadi itu ada Pak Sofyan Djalil. Kemungkinan seperti itu ya. Dua menteri itu seharusnya bisa memberi informasi lah terkait HGP di Tangerang. Nah bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar, wah makin seru nih, wah kayaknya juga makin seru. Saya penasaran sih beritanya seperti apa ya. Dari kompas.com, AHY sebut sertifikat HGP pagar laut Tangerang terbit pada era Jokowi. Sertifikat hak guna bangunan SHGP dan sertifikat hak milik untuk kawasan pagar laut Tangerang Banten telah resmi diterbitkan pada 2023 atau di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono setelah ia menerima penjelasan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR serta Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid. Ya, penerbitnya memang terjadi di tahun 2023. Informasi ini saya dapatkan dari Kementerian ATR BPN, ungkap AHY saat konferensi pers di Komplek Parlemen Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Januari 2025. Mengapa AHY tidak mengetahui penerbitan SHGP Laut Tangerang? AHY menjelaskan dirinya tidak mengetahui soal penerbitan SHGP dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang karena baru bergabung dengan Kementerian ATR pada 2024. Ia mengaku bahwa saat menjabat tidak semua sertifikat dapat ia teliti satu persatu, kecuali ada laporan dari masyarakat atau pihak terkait. Dengan banyaknya sertifikat tanah yang diterbitkan, tentu saja tidak mungkin jika kita memeriksa semuanya. Oleh karena itu, kami mengapresiasi jika ada isu yang muncul dari masa lalu, tambahnya. AHY menekankan pentingnya transparansi dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Ya, semoga saja lah AHY juga bisa mengungkap semua ini ya. Apalagi juga Pak Prabowo menginstruksikan AHY untuk mengevaluasi seluruh proyek PSN yang berada di 280 proyek strategis nasional untuk dievaluasi. Nah, menurut saya inilah saatnya ya AHY benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat lah. Bila AHY benar-benar bekerja dan benar-benar mengevaluasi yaitu proyek strategis nasional untuk kepentingan masyarakat, dan pastinya ya itu juga untuk tiket ya maju pada Pilpres 2029. Apalagi kalau kita lihat pada Pilpres 2029, AHY pastinya juga bisa akan mencalonkan calon presiden dan wakil calon presiden. Ya, apalagi Demokrat juga menurut saya suaranya juga cukup mentereng ya pada Pileg 2024 yang lalu. Artinya bisa mencalonkan sendiri pada Pilpres 2029. Ya, semoga saja ini untuk tiket ya. Semoga AHY juga bisa benar-benar mengemban tugas dari Pak Prabowo Subianto untuk mengevaluasi 280 proyek strategis nasional. Nah, dari sini dikomentari oleh Tommy Selby. Seru bener bang, dinasti Wafa dikeroyok dinasti Cikias dan dinasti Cendana. Wah, iya. Apalagi
Kalau kita lihat dari Ibu Titi Soeharto, bahkan setidaknya akan mengusut tuntas lah terkait pagar laut ini. Wah, pasti juga akan semakin seru ya. Karena apa? Karena dinasti Cikeas, dinasti Cendana melawan dinasti Solo. Wah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sangat seru sekali ya. Dan kira-kira akankah terungkap ya dalam dari pagar laut ini siapa yang menerbitkan setidaknya SHGB ini dan atas perintah siapa juga. Nah, dari sini dikomentari oleh Remblong, emang di mana lagi makin seru bang. Wah, dikala pejabat pada saling tuding, maka di seberang jalan KPK RI, Kejaksaan dan Difumas Polri semua pada ikutan bengong ya. Jika iya makin seru nih. Pik 2 adalah proyek pribadi Jokowi dan Haguan. Ini apa ini, kemungkinan hoax ya. AHY harus pandai-pandai memanfaatkan momentum dengan berpihak kepada rakyat dalam kasus pagar laut. Lupakan Mulyono. Kan itu SHGB pasti ada tanggalnya. Buat apa ngeles, nanti juga ujung-ujungnya ketahuan. Nah, yang cukup mengejutkan lagi ya terkait pagar laut. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu Menteri KKP itu tidaknya menolak lah pagar laut dibongkar. Dan ketika dipanggil ke DPR untuk dimintai keterangan, ya bukannya meminta maaf terkait pagar laut, tetapi malah meminta anggaran. Ini juga sangat wow sekali. Bahkan kalau kita lihat dari tweetan Narkosum ya, duit lagi. Sakti Wahyu Trenggono akui KKP lemah dalam pengawasan laut dan butuh anggaran tambahan. Bukannya kerjanya dibereskan, tetapi malah meminta anggaran lagi. Apakah tidak tahu ya, anggaran APBN juga lagi defisit. Bahkan Pak Prabowo pada saat lalu menghemat 50% loh anggaran dari kementerian dan lembaga. Dan bahkan itu gak bisa menghemat setidaknya 306 triliun. Menurut saya itu juga pilihan yang sangat tepat sekali, di mana APBN juga lagi defisit, tetapi kementerian-kementerian seolah-olah tidak tahu lah terkait anggaran APBN, beban APBN. Seharusnya kan ya kerjanya semaksimal mungkin, anggaran ya kalau bisa ya dihemat lah, tetapi kerjanya juga berkualitas dan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau kita lihat dari pagar laut, wah menurut saya juga masyarakat lah yang akan kena getahnya. Seperti apa? Seperti tidak bisa melaut, tidak bisa mencari ikan, dan menurut saya pagar-pagar laut itu juga akan merusak pemandangan. Kurang lebih seperti itu. Tetapi bukannya kerja diperbaiki, malah meminta anggaran tambahan. Ini sangat lucu sekali. Dari sini dikomentari oleh Tommy Selby, ujung-ujungnya selalu duit. Dari Hendra, kalau lemah ya kagak usah ada, untuk apa coba? Ketahuan bohongnya, nelayan sudah laporkan di DKP pusat, datang aja nggak mau, padahal kantornya bukan di Surabaya, kapalnya ada, jadi kapal buat pajangan aja ya. Ya sudah, pecat saja, masih banyak yang mau kerja dan baik pula kinerja daripada dia. Ya menurut saya tidak usah menambah anggaran lah, menunggu saja misalkan masyarakat melaporkan langsung ditindak. Menurut saya itu juga akan lebih ekonomis. Tidak usah pengawasan setiap hari, pasti warga juga akan melapor. Tetapi kemungkinan masyarakat juga malas melapor karena juga tidak ada tindakan yang konkret, akhirnya juga malas. Menurut saya sangat lucu sekali ketika belum terbukti kerjanya, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tetapi malah meminta anggaran. Ini sangat buruk sekali lah. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.